paru ya. Oh ini paru nggak boleh dicampur dengan yang daging. Satu orang ada berapa? Satu orang berapa bagian untuk menerima korban itu? Oh 1 kilo untuk yang anu ya, yang berhak. Oke, ya bagus lah. Ini jadi daging lagi. Daging itu dimasukkan tadi ke refrigerator 6 derajat Celcius, biarkan 4 sampai 8 jam, baru kemudian dimasukkan ke freezer. Halo para pemirsa Iswanto.id, ketemu lagi. Ini saya berada di tempat penyembelihan korban di Masjid Megatekso, dan ini memang kapasitasnya 8 sapi, namun pekerjanya tidak boleh banyak-banyak, jangan dibatasi. Inilah kegiatan yang sudah berlangsung, dan sekarang sedang lagi dan sapi yang belum disembelih masih ada 2, semuanya sudah disembelih 6. Kita lihat ya, yuk, seperti apa mereka kelihatan. Ini adalah ditimbang-timbang, sapi satu itu ditimbang-timbang, setelah itu dibagi juga dengan Sayyidul Korban, supaya nah ini komandannya, ini komandan nih. Satu sapi berapa kilo Pak Zis? Satu sapi berapa kilo Pak? Berapa kilo ini? Rata-rata Pak Zis? Rata-rata berapa ini? Jadi inilah prosedur. 1 kilo itu ya berat bersih rata-rata ya 158. Oh, 3. satu, oke. Kemudian Terus per kalone iki per kilo korban untuk 5 kilo. 7 kilo. Oke, 7 kilo saudara-saudara per Sayyidul Korban. Dan saya kira ini merupakan sistem yang baik, dan ini komandannya ini luar biasa. Yang namanya Pak Hartoyo ini adalah tulang punggung. A2 belum ditimbang. Nah, kalau ini Pak Aziz ini tulang belakang. Yang ini tulang punggung, yang ini tulang belakang. Ini tulang punggungnya yang mengendalikan bagaimana mendistribusikan, bagaimana semuanya dikendalikan. Nah ini juga ini bendaharanya yang tukang kumpul-kumpulin duit nih, jadi saudara-saudara. Nah ini menurut ilmu, jadi ini sudah disendiri-sendiri kan. Kita lihat ini ada namanya hati. Nih lihat saudara, ada hati, ada daging. Ini harus disendiri-sendirikan. Karena apa? Kalau Anda menyimpan daging, hati dan dagingnya itu harus disendirikan. Karena hati itu kalau diiris mengandung air, sehingga kalau dijadikan satu itu nanti akan mengotori yang daging yang lain. Nah, kemudian bagaimana ketika kita harus melakukan penyimpanan daging ini yang baik disimpan di refrigerator dulu 4 sampai 8 jam. Jangan di refrigerator berapa? Kira-kira 6 derajat Celcius, 4 sampai 6. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa daging itu harus dipisah-pisahkan sesuai dengan ukuran masak. Mungkin 250 gram atau berapa, masing-masing itu dipisahkan dalam plastik supaya ketika dikeluarkan dari freezer itu sesuai porsi masaknya, sehingga nggak perlu lagi dibagi-bagi. Nah, oleh karenanya sejak awal dipisahkan antara lemak, daging, hati, limpa, kemudian yang lain-lain. Hati, limpa itu harus tersendiri, karena kalau limpa itu kan tempat jeroan, dan apalagi ginjal. Kalau ginjal harus disendirikan karena itu adalah tempat penyaringan air seni. Kalau sekiranya itu tidak disendirikan, maka akan berbau pesing. Ini sibuk semuanya. Jadi setelah Anda
memisahkan per porsi, maka daging itu dimasukkan tadi ke refrigerator 6 derajat Celcius, biarkan 4 sampai 8 jam, baru kemudian dimasukkan ke freezer. Ke freezer ini mengapa harus lewat refrigerator? Karena supaya dia tidak shock dalam arti mereka tidak terkejut, dagingnya itu tidak terkejut. Kalau terkejut, yang namanya temporal shock itu membuat dagingnya alot. Jadi ketika dimasak maka perlu perjuangan untuk makannya nanti. Inilah contohnya ya. Ini hati ini sengaja disendirikan supaya tidak bercampur dengan daging. Di hati semua jeroan disendirikan, dan bahkan ada juga misalkan saja tulang yang biasanya adalah tulang itu adalah iga itu juga disendiri-sendirikan. Ini adalah proses untuk diiris-iris, akan dibagi ke para penerima korban, para penerima yang wajib, yang berhak menerima. Saya memisahkan ini namanya yang kualitas jelek, ada yang kualitas daging, kemudian ditimbang. Nah, ini juga apa ini, limpa ya. Oh, ini paru ya. Oh, ini paru nggak boleh dicampur dengan yang daging. Satu orang ada berapa? Satu orang berapa bagian untuk menerima korban itu? Oh, 1 kilo untuk yang yang berhak. Oke, ya bagus lah. Ini jadi itu daging lagi. Dan misalnya ini yang bagian tulang di sini. Tapi ini sudah modern, sudah menggunakan mesin ya memotongnya. Ini iga ini luar biasa enak. Ya, prosesnya sudah dilakukan secara mekanik. Lihat, luar biasa ini. Sudah modern ini ya. Jadi gimana cara memotong, Mas Sofi? Ini caranya kita memotong. Ini menggunakan dan mesinnya adalah bikinan sendiri. Kalau menggunakan manual sangat memakan waktu. Oh, makasih. Ya, luar biasa. Sip. Makasih. Ya, ini semua adalah tulang belulang. Oh, bukan belulang, tulang lulu. Bagian ini harus bisa memisahkan antara tulang, misalkan saja tulang yang nggak bisa dimakan seperti tulang kecil-kecil bisa dimakan, dan merupakan tulang iga yang itu untuk sup. Ini tata cara COVID di masjid. Nah, di sini inilah distributor terhadap sahibul korban. Nih namanya Pak Hartoyo, ini distributor bertahun-tahun, pestanya nggak pernah berganti-ganti. Ini kita daftar saja. Daftar sahibul korban sampai A1, A2 sampai sampai 4, ada 8. Saya termasuk sampai A1 tadi, dan sudah diantar oleh tulang punggung Pak Hartoyo ini. Demikianlah secara apa yang terjadi dalam proses penyembelihan sapi ini di Masjid Nagotirto, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi saudara-saudara semua
jika menyimpan daging dan bagaimana membantu, bagaimana mendistribusikan. Terima kasih dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan YouTube yang terbaru dari channel pendidikan Yanto.id. Terima kasih, sampai ketemu.